Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana Tuhan membeli bahan untuk menciptakan alam semesta? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti lelucon, tetapi di baliknya tersembunyi kritik mendalam terhadap konsep teologis yang telah dipegang oleh banyak umat beragama selama berabad-abad. Oleh banyak umat beragama, Tuhan digambarkan sebagai sosok yang transenden, berdiri sendiri, berada di luar ruang dan waktu, dan independen dari makhluknya. Tapi digambarkan bisa menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Apakah ini masuk akal secara logis? Pemahaman banyak umat beragama yang menggambarkan Tuhan sebagai sosok personal yang terpisah dari makhluknya, berdiri sendiri, berada di luar ruang dan waktu, serta transenden dan berbeda dengan makhluknya, menghadirkan beberapa tantangan filosofis dan teologis yang perlu dikritisi. Berdasarkan asumsi ini, muncul pertanyaan menarik. Jika Tuhan independen dan tak bisa dibagi-bagi, maka, dari apa Tuhan menciptakan alam semesta? Apakah Tuhan membeli bahan di pasar atau di toko bangunan? Dalam banyak tradisi agama, Tuhan digambarkan sebagai entitas yang independen, tidak tergantung pada apapun di luar dirinya. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu, tidak memerlukan bahan atau sumber daya dari luar untuk menciptakan. Konsep ini seringkali disebut sebagai creatio ex nihilo, atau penciptaan dari ketiadaan. Namun, jika kita berpikir secara logis dan empiris, ide bahwa sesuatu bisa muncul dari ketiadaan, tanpa ada suatu sumber atau bahan, memunculkan banyak pertanyaan dan keraguan. Bagaimana bisa sesuatu yang sama sekali tidak ada bisa menjadi ada? Ini adalah salah satu paradoks besar dalam filsafat dan teologi. Dalam pandangan ilmiah, semua peristiwa memiliki sebab dan akibat, dan semua materi atau energi harus berasal dari sesuatu. Jika kita mengaplikasikan logika ini, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan tanpa bahan apapun, tampak bertentangan dengan prinsip dasar ini. Menanyakan, dari apa Tuhan menciptakan alam semesta, memaksa kita untuk memikirkan kembali, asumsi dasar tentang sifat Tuhan dan hubungannya dengan ciptaan. Jika Tuhan memang independen dan tak terbagi, maka tindakan penciptaan menjadi tidak masuk akal, karena ciptaan dianggap di luar Tuhan, berbeda dan bukan bagian dari Tuhan. Ini karena asumsi bahwa ciptaan dan Tuhan adalah dua hal yang terpisah. Kebingungan tentang dari mana Tuhan mendapatkan bahan untuk menciptakan alam semesta, sebenarnya berasal dari asumsi materialistik yang menganggap Tuhan terpisah dari ciptaannya. Jika kita mengubah cara kita mensifati Tuhan, memahaminya sebagai sumber dari segala ciptaan, dan melihat segala ciptaan sebagai manifestasi dari dirinya sendiri, maka kebingungan ini bisa teratasi. Dalam pandangan ini, Tuhan bukanlah entitas yang terpisah dari ciptaannya, melainkan sumber dari segala sesuatu yang ada. Segala ciptaan adalah manifestasi dari esensi Tuhan, bukan sesuatu yang ada di luar dirinya. Dengan kata lain, alam semesta dan segala isinya adalah perwujudan dari Tuhan sendiri. Pemahaman ini berdasar pada konsep bahwa Tuhan menciptakan alam semesta bukan dari ketiadaan, tetapi dari dirinya sendiri. Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, berarti bahwa segala sesuatu berasal dari esensi Tuhan. Penciptaan tidak memerlukan bahan eksternal, karena segala sesuatu yang ada, adalah bagian dari Tuhan. Jika kita memahami bahwa ciptaan menyatu dalam Tuhan, dan bukan sesuatu yang terpisah, maka alam semesta dan segala isinya adalah bagian dari ekspresi Tuhan, bukan entitas terpisah yang memerlukan bahan atau sumber daya eksternal. Ini menghilangkan pertanyaan tentang dari mana bahan untuk penciptaan berasal, karena segala sesuatu sudah ada dalam esensi Tuhan. Tuhan tidak berada di luar ciptaan, karena ciptaan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ini berarti Tuhan hadir di mana-mana dan dalam segala sesuatu, memperkuat konsep kehadiran ilahi yang meliputi seluruh alam semesta. Pemahaman bahwa segala ciptaan adalah bagian dari Tuhan, dapat mengubah cara kita memandang kehidupan dan eksistensi. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, adalah bagian dari Tuhan.
Pemahaman ini bisa mendorong rasa saling menghormati dan tanggung jawab terhadap alam semesta. Asumsi materialistik cenderung melihat realitas dalam kerangka benda dan sumber daya yang terpisah satu sama lain. Ini dapat membatasi pemahaman kita tentang konsep-konsep yang lebih abstrak dan metafisik seperti ketuhanan dan penciptaan. Mengubah paradigma dari pandangan materialistik ke pandangan yang melihat Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu, dapat membuka cara baru untuk memahami hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Ini juga memungkinkan kita untuk mengatasi paradoks dan kontradiksi yang muncul dari asumsi materialistik mainstream yang dipercaya banyak umat beragama yang memisahkan Tuhan dan ciptaan. Kebingungan tentang dari mana Tuhan mendapatkan bahan untuk menciptakan alam semesta sebenarnya berakar pada asumsi materialistik yang menganggap Tuhan terpisah dari ciptaannya. Dengan memahami Tuhan sebagai sumber dari segala ciptaan dan melihat alam semesta sebagai manifestasi dari esensi Tuhan sendiri, kita dapat mengatasi kebingungan ini. Pemahaman bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari dirinya sendiri, menunjukkan bahwa segala ciptaan menyatu di dalam Tuhan, bukan sesuatu yang ada di luar Tuhan. Ini membuka cara baru untuk memahami hubungan sejati antara Tuhan dan ciptaan. Kebingungan tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, seringkali muncul karena kebanyakan manusia menganggap dunia ini benar-benar berwujud fisik. Namun, jika kita mengubah perspektif dan memahami alam semesta sebagai ilusi atau manifestasi dari energi, maka konsep penciptaan oleh Tuhan dapat dijelaskan dengan lebih memuaskan. Konsep bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari dirinya sendiri, tidak berarti bahwa Tuhan membelah dirinya menjadi bagian-bagian kecil, dan membentuk segala ciptaan darinya. Konsep penciptaan lebih mirip dengan penciptaan dunia di dalam video game. Alam semesta di dalam game tersebut tak tercipta dari membelah-belah komputer. Alam semesta dalam game tersebut adalah hasil interaksi sinyal-sinyal listrik di dalam komputer. Sinyal-sinyal ini berinteraksi sedemikian rupa sehingga membentuk gambar dan objek dalam game. Segala keberadaan dalam game adalah manifestasi dari energi listrik yang berinteraksi. Tidak diperlukan objek fisik seperti batu untuk membangun gunung dalam game. Semua objek di dalam game adalah hasil dari pola energi listrik di dalam diri komputer sendiri. Dunia dalam game memiliki makna dan wujud yang dapat dilihat di layar komputer. Namun, pada hakikatnya, semua itu adalah pola energi. Bisa dikatakan wujud tersebut sebenarnya hanyalah ilusi. Dengan analogi tersebut kita bisa memahami alam semesta sebagai hasil dari imajinasi Tuhan. Wujud fisik yang kita lihat, adalah hasil dari energi dalam pikiran ilahi yang saling bertaut dan menciptakan makna. Pada hakikatnya, materi tidak pernah ada. Apa yang kita anggap sebagai materi adalah ilusi dari energi imajinasi Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah manifestasi dari energi ilahi yang berinteraksi dalam pikiran Tuhan. Seperti dalam video game, di mana sinyal listrik membentuk dunia game, pola energi ilahi membentuk alam semesta. Pemahaman bahwa Tuhan adalah segala ciptaan dan bahwa segala ciptaan adalah Tuhan sendiri, sebenarnya adalah paham panteisme. Panteisme melihat Tuhan dan segala keberadaan sebagai satu kesatuan, yang berarti Tuhan tidak terpisah dari ciptaannya, tetapi hakikat dari setiap bagian dari keberadaan. Panteisme dianggap sebagai pemahaman tertinggi yang diikuti oleh mistikus dari berbagai agama. Mereka melihat Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa segala sesuatu adalah ekspresi dari yang ilahi. Panteisme melampaui doktrin agama Abrahamik seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam, yang seringkali memisahkan Tuhan dari ciptaannya. Dalam agama-agama Abrahamik, Tuhan biasanya dipahami sebagai entitas transenden yang menciptakan alam semesta dari luar, dan mengatur dunia dari kejauhan. Sebaliknya, panteisme mengajarkan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pemahaman panteistik selaras dengan banyak tradisi lokal dan budaya timur, yang seringkali melihat alam sebagai sesuatu yang sakral dan ilahi. Seperti Hindu, Buddha,
tradisi Taoisme, dan kepercayaan animisme di berbagai budaya, yang melihat roh dan kekuatan ilahi dalam setiap aspek alam, termasuk pohon, gunung, sungai, dan hewan. Banyak filsuf dari zaman kuno hingga ilmuwan modern yang skeptis terhadap agama mainstream, cenderung mengikuti pemahaman panteistik. Mereka melihat keselarasan antara keindahan dan keteraturan alam semesta dengan konsep ketuhanan. Salah satunya adalah Albert Einstein. Meskipun tidak menganut agama tradisional, Einstein sering berbicara tentang Tuhan dalam konteks keajaiban alam semesta. Dia mengatakan, "Saya percaya pada Tuhan Spinoza yang mewujudkan dirinya dalam keharmonisan hukum alam, bukan Tuhan yang peduli dengan nasib dan perbuatan manusia." Spinoza sendiri adalah filsuf Eropa yang mempopulerkan istilah panteisme. Panteisme menawarkan perspektif yang menyatukan Tuhan dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini adalah pemahaman yang melampaui doktrin agama Abrahamik dan lebih selaras dengan banyak tradisi lokal dan budaya Timur. Panteisme juga menarik bagi banyak filsuf dari zaman kuno hingga ilmuwan modern, yang mencari penjelasan tentang hakikat realitas yang melampaui batasan agama mainstream. Dengan memahami panteisme, kita dapat melihat Tuhan dalam setiap aspek ciptaan, mengatasi kebingungan yang muncul dari pemahaman materialistik yang memisahkan Tuhan dari ciptaannya.